Assalamualaikum anak-anak, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Anak-anak yang solih dan solihah, pagi hari ini kita akan belajar pelajaran tematik, tema 6, subtema 2 yang berjudul lingkungan sekitar rumah. Anak-anak, dengan kita menjaga lingkungan rumah akan membuat rumah kita menjadi bersih dan sehat. Dan lingkungan rumah akan terbebas dari sampah karena kita selalu menjaga kebersihannya. An-nadhafatu minal iman. Karena sebagian dari kebersihan itu adalah bagian daripada iman kita kepada Allah. Dengan begitu kita akan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu menjaga rumah kita dan lingkungan rumah kita untuk tetap bersih dan sehat. Bagaimana ya cara menjaga lingkungan rumah kita supaya tetap bersih? Apa yang harus kita lakukan anak-anak? Yang pertama, kita harus menyapu dan membuang sampah pada tempatnya. Apabila kita melihat sampah tidak pada tempatnya, maka kita memungut sampah dan membuangnya ke tempat sampah. Yang ketiga, kita mengambil dahan kering yang ada di pohon-pohon dan membuangnya ke tempat sampah pastinya. Dan jangan lupa yang keempat, kita selalu menyiram tanaman untuk menjaga lingkungan kita supaya tetap segar dan bisa menghirup udara dengan baik. Dilakukan ya anak-anak di rumah untuk menjaga kesehatan supaya kita selalu dilindungi oleh Allah dan terhindar dari virus ataupun penyakit. Selamat menjaga kesehatan anak-anak. Selanjutnya kita belajar membuat kalimat ajakan. Kalimat ajakan biasanya diawali dengan kata mari, ayo, dan yuk. Kita kemarin sudah belajar ya anak-anak. Gunakan kalimat ajakan yang baik untuk mengajak temanmu. Dan ingatlah anak-anak, mengajak teman ataupun orang lain tidak boleh memaksakan kehendak ya. Contoh kalimat ajakan. Mari kita menjaga lingkungan sekitar rumah kita. Itu salah satu contoh kalimat ajakan. Dan selanjutnya perhatikan percakapan berikut ya anak-anak. Benny mengatakan udara sangat sejuk. Mari kita bermain bola di taman. Udin pun menjawab, maaf, aku tidak bisa, kakiku sedang sakit. Benny pun mengatakan, oh maaf, aku tidak tahu. Mari kita bermain yang lain saja. Udin pun menjawab, iya, ide yang bagus. Kamu teman yang baik. Benny mengatakan kembali, ayo kita ajak teman-teman yang lain. Udin menjawab, ayo, aku sangat suka. Selanjutnya kita akan belajar macam-macam bangun datar. Perhatikan ya anak-anak. Bangun datar terdiri dari 3 macam. Yang pertama, persegi panjang, persegi, dan segitiga. Setelah kita mengenal macam-macam bentuk bangun datar, anak-anak juga harus mengenal bentuk bangun datar pada rumah anak-anak. Pintu berbentuk persegi panjang, atap rumah berbentuk segitiga, dan lantai rumah berbentuk persegi. Selanjutnya anak-anak perhatikan pada gambar, Siti sedang mengamati lantai rumahnya. Lantai rumah Siti
Ada yang berbentuk persegi, ada yang berbentuk persegi panjang, dan juga ada yang berbentuk segitiga. Maka Siti mengamatinya dan menghitungnya berapakah jumlah lantai yang berbentuk persegi dan berapakah jumlah lantai yang berbentuk persegi panjang dan berapakah jumlah lantai yang berbentuk segitiga. Apakah ada di gambar itu yang berbentuk segitiga, anak-anak? Cobalah anak-anak lihat di buku tematik halaman 68, amati dan hitunglah lantai yang diamati Siti yang berbentuk bangun datar. Praktekkan di rumah ya anak-anak. SBDP, kita akan belajar mengetahui gerakan pada tarian. Macam-macam gerakan tari dalam sehari-hari. Maksudnya adalah gerakan tari itu biasanya kita lakukan dalam kegiatan sehari-hari. Nah, yang pertama ada gerakan tarian pada menyapu. Kedua, memungut sampah. Ketiga, membuang sampah. 4, memetik ranting. Dan yang kelima, menyiram tanaman. Tarian ini bisa dipraktekkan di setiap hari anak. Untuk lebih jelasnya, bisa diperhatikan gambarnya di tematik halaman 63. Anakku yang soli dan soliha, selanjutnya kita akan belajar BJOK. Untuk hari ini kita akan belajar tentang gerak ayunan dalam senam lantai. Nah, gerak ayunan dalam senam lantai ada dua. Yang pertama, gerak ayun tangan, dan yang kedua ada gerak ayun kaki. Yang pertama, gerak ayun tangan itu biasanya menirukan gerakan pohon tertiup angin. Gerakannya mudah, hanya ke atas, ke bawah, dan ke kiri ke kanan. Yang kedua, gerak ayun kaki. Gerak ayun kaki biasanya kaki digerakkan ke depan dan harus dilakukan dengan posisi tidur berbaring di atas matras. Ingat ya, harus dilakukan di atas matras. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contohnya di buku tematik tema 6, subtema 2, halaman 48. Terima kasih anak-anak, jagalah kebersihan rumah dan lingkungan rumah kalian. Semoga kalian tetap sehat dan selalu menjaga kebersihan. Dan insya Allah semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk anak-anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan anak-anak yang soli dan solihah. Bye-bye.